Ini masuk semua ya, tetap sehat, jaga kondisi biar tidak ada yang sakit, semuanya bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Hari ini kita belajar tentang apa? Melanjutkan materi yang kemarin sebelumnya tentang diagram pencarian. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu mau tanya apa kabarnya hari ini? Pilihannya ada 4. Yang pilih gambar yang pertama siapa? Bagus. Yang kedua, nggak ada yang marah ya. Yang ketiga, ada 1. Yang keempat, kenapa mau pagi-pagi jangan tuh? Main HP korban. Iya betul. Iya dong Bu. Jangan dibiasakan yang nggak bagus. Ya bagus kalian kan masih perlu untuk istirahat yang cukup. Kalau pagi biar nggak telat, itu udah bagus kan yang terlambat hari ini. Udah bagus sebentar dulu. Jadi dibiasakan jangan tidur malam biar nggak ngantuk, jadi bisa konsentrasi. Terus Mas Fahmi tadi kenapa? Rasanya kenapa Mas? Kenapa? Nggak enaknya kenapa? Kenapa di rumah? Di rumah kenapa? Ada masalah? Sama teman? Sering dimarahin sama siapa orang tua? Loh, kenapa kamu dimarahin sama orang tua? Nilainya kurang bagus. Ya kemarin ujianmu nilainya kurang bagus ya. Belajarnya lebih semangat lagi ya yang semester ini. Ya biar nilainya bagus ya dimarahin sama orang tua. Sudah siap mengikuti pelajaran hari ini? Siap ya? Siap. Sekarang tolong dikeluarkan bukunya, dirapikan mejanya dan tempat bukunya, posisinya dibuat yang rapi, yang tertib. Jadi siapkan? Sebelum kita mulai, Ibu mau melakukan asesmen dulu untuk mengukur di mana tahap pemahaman kalian tentang materi sebelum ini. Soalnya akan jadi dasar buat kita masuk ke materi regresi ini ya. Disiapkan HP-nya. Bawa HP semua? Pakai baby sekolah? Gak bisa Bu. Bisa. Gak bisa ini. Ya nanti kamu gantian sama temen ya. Aku dari Ibu aja. Ibu juga trainernya baby sekolah. Disiapkan HP-nya? Silahkan dikerjakan. Ibu beri waktu berapa ya? 10 menit aja ya, cukup ya. 5 menit ya. Iya kan? Pertanyaannya dijawab sendiri, nggak usah tengok-tengok teman-temannya yang lain. Maju boleh kalau ada belakang nggak kelihatan. Gue cek ya siapa yang sudah mengerjakan sama yang belum.
lain karena tinggal 1 sama 2 siswa saja yang belum. Ibu lanjutkan ya. Ya Bu. Pada pembelajaran kali ini ada beberapa tahap yang akan kita lakukan bersama-sama. Yang pertama nanti coba dibaca dari pojok depan. Mas Ami, yang pertama apa? Kelihatan ya tulisannya? Apa? Yang pertama persepsi, Pertama ya persepsi, selanjutnya pengertian, berpikir kritis, metode wadah terkecil, ya, ayo bereksplorasi, ya, terakhir kesimpulan. ya. Ini tahapan pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini. Tujuannya apa? Tujuan kita belajar regresi linear. Jika kalian mengikuti pembelajaran ini dengan baik, nanti kalian akan bisa yang pertama itu seperti yang ini di depan ini menentukan kesamaan garis regresi linear dengan tepat. Kalian bisa menentukan kesamaan garis regresi linear. Kemudian kalian dapat menghitung prediksi nilai variabel dependen dengan tepat. Ya, jadi ibu harap kalian mengikuti pelajaran hari ini dengan baik. Manfaatnya apa? Manfaatnya apa ya? Untuk kalian mempelajari regresi linear ini, untuk kalian manfaatnya apa? Manfaatnya itu ketika kalian memahami materi ini, kalian dapat menggunakan apa yang kalian dapatkan untuk memperkirakan hubungan antara dua variabel kuantitatif, kemudian menggunakan prinsipnya untuk menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan. Apa masalah dalam kehidupannya ya? Itu nanti kalau untuk regresi itu akan kalian temukan besok kalau kalian melanjutkan studi bisa ya. Mau kuliah bisa siapa? Lanjut kuliah kan? Cukup banyak ya yang mau lanjutin kuliah. Ya tapi bukan matematika Bu kuliahnya. Oh ya, nggak apa-apa. Mas kuliahnya itu yang penting sesuai dengan minat kalian. Kalau kalian kuliah memaksakan diri, cuma mengikuti orang tua, ikutan teman, kesana kita kesana, ya kami sana. Nah itu nanti kalian kesusahan sendiri waktu kalian ikuti perkuliahan nanti. Begitu ya? Ya Bu. Nah sekarang ibu ada 2 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana menghitung rata-rata dari sebuah data, kemudian kalian perhatikan gambar ini. Tentukan garis mana yang paling tepat dapat mewakili semua titik-titik tersebut. Mengapa garis tersebut yang diberi? Yang pertama itu bagaimana cara menentukan rata-rata? Ada yang berani jawab? Pelajaran SMP sepertinya sudah. Angkat tangan, ayo yang berani. Ayo, nggak usah malu-malu, nggak usah takut-takut. Kalau salah nggak apa-apa, kita belajar bersama. Yuk, angkat tangannya siapa? Saya Bu. Ya, bagaimana cara mencari rata-rata untuk usianya? Untuk mencari rata-rata itu jumlah data dibagi banyaknya frekuensi. Ya, benar ya. Jadi kita jumlahkan dulu nilai-nilai dari usianya itu ada 5, 6, 7, sama berapa? 8. Kita jumlahkan, kemudian kita bagi dengan jumlah datanya yang berapa di sini? Dapat ya? Kita bagi 4. Kemudian untuk mencari nilai rata-rata frekuensi juga sama. Caranya seperti itu. Tepuk tangan dulu buat teman-teman. Kemudian yang kedua, tentukan garis mana yang paling tepat dapat mewakili semua titik-titik tersebut. Mengapa garis tersebut yang dipilih? Ada berapa garis ini? 4 ya. Ada yang biru, merah, orange, sama kuning. Coba Mbak Anissa, kamu pendapatmu garis mana yang paling tepat untuk kamu? Yang mana? Yang merah. Terus untuk Mbak Lita, Kuning. kamu yang kuning. Ya. Untuk Mas Fahmi, menurut kamu garis mana yang tepat? Paling tepat mewakili semua sebaran titik. Di kemarin kan kita sudah belajar diagram ya. Nah ini titik-titiknya. Kemudian
datanya, kita akan menggunakan metode kuadrat terkecil. Sebenarnya banyak metodenya, seperti Pearson juga bisa. Cuma di sini ibu mau mengajarkan tentang kuadrat terkecil saja. Kenapa? Karena nanti kalau kita pakai metode ini, itu perhitungan nilainya tidak begitu banyak, koma-komanya juga tidak begitu banyak. Nah, metode kuadrat terkecil itu merupakan sebuah teknik dalam analisis statistik yang digunakan untuk membantu menemukan hubungan antara variabel-variabel yang diberikan. Ada berapa dalam regresi linear sederhana? Berapa variabel? 2. Variabel apa? Dependen dan independen. Benar sekali Mbak Wisita. Metode ini bekerja dengan mengurangi jumlah kesalahan kuadrat, data yang dramatik, dan model yang dibuat. Kenapa? Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Belum? Paham? Enggak paham. Kalau kita lanjutkan biar kalian lebih paham lagi ya. Makanya tolong perhatikan ibu waktu menjelaskan. Jangan ngobrol sendiri. Jangan main HP. Kita lanjutkan. Metode kuadrat terkecil ini banyak digunakan dalam bidang ilmu seperti matematika, fisika, ekonomi, dan ilmu sosial. Jadi kalian nggak harus besok kuliah ke jurusan matematika untuk menghindari untuk menggunakan bertemu dengan metode ini, karena misalnya kalau kalian ambil jurusan ekonomi, kalian juga akan bertemu dengan regresi linear juga, atau ilmu sosial lainnya, karena mereka kalau pakai penelitian itu perhitungannya pasti ada regresi. Tujuan utama dari metode ini adalah untuk mencari model yang paling akurat dalam menggambarkan hubungan antara variabel-variabel tadi. Seperti yang ini, kalau yang ini ya. Nah, itu untuk mencari mana yang paling akurat. Dari keempat garis ini hanya ada satu garis best fit. Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Lanjut. Nah, sekarang silakan dilihat video yang ikut tayangkan.
belum. Sedikit Bu. Ya Mbak, sedikit ya, biar kalian nggak langsung pusing. Ibu mau mengenalkan dulu keterangan dari Klaten. Untuk nanti kita kembali lagi ke materi yang tadi. Sepertinya Ibu lihat itu pada bingung-bingung, banyak bingung tentang apa itu represi ini. Nah di sini Ibu mau mengenalkan kerajinan khas Kota Klaten. Ini semuanya dari Kota Klaten lahirnya. Iya Bu. Ada yang dari Klaten lahirnya. Lokasinya mana Mbak Lintang? Suasana. Ini kerajinan khas Kota Klaten. Ada yang belum dikenal dari keempat kerajinan ini? Sudah tahu semua ya? Untuk berapa? Gimana? Dibayar. Ya, tinggalnya dibayar ya Mbak? Iya. Iya, sempat tinggal di sana. Terus ada kerajinan kayu lurik, kerajinan kayu biasa, sama kerajinan wayang kayu. Wayang kayu. Ya, layang kayu itu dari mana? Karang apa? Dari kayu Bu. Ya, dari kayu, tapi asalnya dari daerah mana Mbak? Karang? Banyak kampung. Ya mungkin dulu banyak namanya dulu. Berarti itu berarti pakai kayu. Iya, iya, layang kayu kan dari kayu. Kalau layang kulit dari apa Mbak? Kulit. Dari kulit. Dengan kalian mengenal kerajinan khas Kota Klaten, secara langsung kalian juga belajar untuk menghargai kebudayaan Kota Klaten. Jadi dimanapun kalian berada nanti, kalian tetap ingat dengan Kota Klaten. Mungkin kalian lagi jalan-jalan di kota mana, kalian lihat ada yang makan ini dari Kota Klaten. Kita setempat ini jadi ada perasaan gimana ya biasanya kalau ketemu sama satu komunitas yang sama itu kayak bangga gitu ya, ke tempat jauh. Siapa tahu Mbak Lina besok di mana Mbak Lina, misalnya selain Eropa apa kemana ya, ke Eropa ketemu sama orang yang pakai baju lurik gitu. Ternyata dari mana? Dari Indonesia sama. Selanjutnya ayo kita kembali lagi, kita akan berpikir kritis untuk melihat permasalahan hari ini. Apa masalahnya? Di sini ada data penjualan batik khas Kota Klaten. Ini batik apa namanya? Batik Sindu Melati. Kenapa dinamakan Sindu Melati? Ada melatinya. Iya, ada gambar melati sama Sindu itu apa? Sindu itu iya, di Kota Klaten itu kan banyak sumber mata air. Ada yang belum pernah ke sana itu umbul-umbul yang sudah kan? Sudah Bu. Ya, karena banyak umbulnya. Ya. Terus airnya juga banyak. Gak cuma ada 1-2 ya umbul di Kota Klaten. Terus dia dinamakan melati itu dari sejarah pendirinya Kota Klaten itu yang mendirikan siapa? Ibu Melati kan. Ya, Melati. Makanya dinamakan apa diberikan motif dengan melati. Nah, kembali ke pelajaran. Halo. Di sini ada data apa yang pertama? Jumlah kunjungan sales. Kemudian sebelah kanannya ada data apa? Jumlah kain yang terjual. Jumlah kain yang terjual. Nah, dari data ini, bagaimana cara kalian untuk menghitung prediksi kain yang terjual jika sales melakukan kunjungan sebanyak 8 kali? Jadi kalian bisa lihat dulu di tabel. Di tabel itu kan untuk ya jumlah kunjungan sebanyak 7 kali dalam sebulan. Jumlah kain yang terjual berapa? 20. Kemudian untuk jumlah kunjungan sales 10 kali sebulan 27. Berarti kan ini jumlah kunjungannya itu berapa? 8. 8 itu antara 7 sama 10. Berarti nanti jawabannya pasti antara 20 sampai 27. Nah, untuk mengerjakannya gimana Bu? Kalian buat dulu seperti yang tayangan video tadi dibuatkan. Tarik dulu ya. Kelihatan ya? Kelihatan. Kalian buat tabel dulu, tabel penolong namanya. Untuk membantu kalian dalam mengerjakan regresi. Kita cari apa dulu, variabel apa? Yang pertama? Variabel X-nya sama variabel Y. Untuk data itu variabel X-nya apa?
Semakin banyak. Iya, semakin terjualnya jadi semakin banyak. Berarti dia kan kalau dia dalam tabel itu mempengaruhi tentang jumlah kainnya. Ya mungkin kan tiba-tiba kainnya itu yang terjual banyak. Bisa, bisa. Ya tapi ya ya tapi kan kalau salesnya nggak ada yang ke situ dia mau beli kemana kan? Lewat online Bu. Ya itu belum ada online itu. Itu harus ada dengan sales. Kembali ya, sudah bisa untuk menentukan variabel X dan Y. Berarti yang X itu yang jumlah kunjungan sales ya Bu. Iya, yang memberikan pengaruh. Ingat-ingat ya, X itu yang memberikan pengaruh. Ketika disebut juga variabel I independen ya bebas. Oh, Y itu yang terikat. Disebut juga variabel dependen, terikat, bebas, X sama Y. Jangan kebalik-balik. Oh, oke Bu. Ya, setelah kita tentukan, nanti kalian masukkan data-datanya. 1, 2, 3, 4, 5 ya? 5, kemudian kalian cari jumlah X varian, jumlah. Bisa ya tadi, di depan tadi udah bisa ya cari rata-rata. Kemudian untuk yang Y-nya juga sama, kalian cari rata-rata. Setelah itu, nah nanti di video itu sebelahnya apa? Ayo yang ingat, mencari apa? X kecil. Mencari nilai X kecil sama nilai Y kecil. Y kecil. Kenapa kecil ya Bu? Kenapa itu di sini menuliskan X kecil karena sama Y kecil? Karena kalau X besar, kita samakan dulu ya persepsinya ya. X besar itu digunakan untuk variabel. Sedangkan untuk X kecil, yaitu artinya selisih antara apa? Ayo, X besar kurangi X bar. X besar. Oh, gitu sih. Kalau kalian kalian pasti bisa, dan kalian bisa. Pasti tadi mainan HP ya, ngobrol. Betul kan? Setelah ini tadi selanjutnya apa? Ayo, dikasih lagi. Mencari apa? X kali X kecil. X kali Y kecil.
Enggak, sendiri yang teman-teman udah bisa. Aku lah, Bu. Ya nggak apa-apa. Nanti udah bisa sama temen-temenmu. Ditemenin, Bu. Ya, ditemenin sendiri aja nanti sama ibu. Kalau nggak habis jam kalian pulang, nanti ikut les tambah sama ibu. Benar berarti berarti. Apa tadi nyari nilaiannya? Ayo yang masih ingat. Ya dikurangi apa? Dikurangi B. B-nya dari mana? Dari yang sudah kita ketahui ya. Ya. Jadi kalian nanti setelah kalian masukkan ke dalam rumus, kalian ketemu persamaannya ini sama dengan A ditambah B X. Udah ketemu samaan garis regresinya. Ketika kalian ditanyakan, yaitu yang kita tadi, geser. Diketahui kunjungannya sebanyak 8 kali. 8 kali itu apa tadi? Variabel apa? X, Bu. Ya, benar variabel X. Tinggal kalian masukkan ke persamaan garis regresinya. Sampai sini paham ya? Paham. Oke, sekarang ibu akan membagi dalam kelompok biar kalian semakin paham lagi. Ibu bagikan kelompoknya berdasarkan tadi SPSS-nya. Yang bisa mengerjakan siapa yang belum siapa tadi, ayo. Untuk kelompok A, Nisita sama Raisa. Kelompok A. Kelompok B, Fakti sama Dila. Kelompok C, Tinta sama Mitaja. Ini sesuai dengan tadi hasil tes kalian. Silakan. Silakan. Kembali. Silakan bergabung dengan dua kelompoknya. Yuk, cepat yuk. Harus cepat ya. Kalian semuanya mau lagi lama selesainya. Enggak usah, Bu. Langsung aja yuk. Kelompok A mana? A. Kita B. D. Kelompok B, kelompok B. Kita bisa C, Bu. Yang paling pintar kita. C. Emang pintar, coy. Aku boleh cari gambar tidak? Boleh. Aku boleh pakai Google, Bu. Oke, kita langsung saja. Silakan didiskusikan. Tadi langkah-langkahnya sudah kita cari bersama ya, tinggal dimasukkan ke dalam LKPD. Dikerjakan bersama ya, dengan mainan HP. Susah gue ngerti, dia belajar saja. Bisa dia soalnya gimana sih? Yang mana mau Jangan aja sendiri ya. coba dikerjakan dulu sendiri. Udah banget sih, Bu. Temennya juga Ini kalian baca petunjuknya dulu. Ini dia ini ada petunjuknya. Kalian mengikuti petunjuknya ini kalau petunjuknya baca. Ya. Nggak usah dikerjakan nanti tinggal Ini kalian masukkan. Dikurangi suaranya tolong. Ini ya tapi dikurangi volumenya supaya tidak mengganggu yang lain. Ini kelompoknya bagaimana ini apa yang bermasalah? ini masalahnya, Bu. Masalahnya, Bu. Ibu suka begitu masalah sih. Dikecilkan volumenya Mbak Lina, kan kamu tak suka di depan sendiri. Di rumah ada kelompok. Jadi gurunya, Bu. Iya. Iya kan istirahat aja kalau aku jadi guru. Ini kalian baca petunjuknya toh. Terus kamu masukkan ini nilainya. Kamu masukkan di tabel itu. Kamu masukkan ke rumahnya. Jangan lupa soal terakhir kalau menanyakan berapa kopi, satu kopi berapa Tidak usah ya Bu, dicari di Google. Apa misalkan dicari di Google? Boleh ya, Bu ya? Tapi jangan buat main game. HP-nya hanya buat kalkulator. Ibu beri peringatan terakhir. Yang mainan HP, ya, yang mainan HP, main game, main sosmed, nanti HP-nya ibu ambil, terus ibu panggil orang tua kalian buat datang ke
pokoknya ini peringatan terakhir ibu ya. Dan masih mainan HP, nanti HP-nya ibu ambil. Oke, kita sepakat? Sepakat ya semuanya ya? Oke ya. Ini benar nggak? Sampai sini Bu. Hitungannya pembulanan berapa? Kan kok masih bukan bulan. Bulanan berapa? Bulanan 1 10. Yang ini 1. Tapi yang ini banyak banget. Jangan ada belakang aja. Jangan ada. Kita aja. Nggak boleh Bu, ini Bu Dilan makan Bu. Baiklah. Nggak boleh. Nggak boleh. Bu yang makan Bu, ini makan Bu. Enggak, kamu ini Ini dikerjakan diskusi sama anggota kelompoknya dulu. Nanti kita bahas depan bersama. Biar semuanya mengerjakan. Untuk yang maju ke depan presentasi, nanti setiap kelompok ibu berikan kesempatan untuk kelompok yang pertama nanti mengisi melengkapi tabel kelompok berapa ya? Kelompok berapa ya siap? Kelompok itu Bu. Gak usah itu aja temennya. Bisa itu temennya. Semua aja semuanya. Aku aja yang ngaji. Nanti kan semua Pokoknya ya, ditentukan saja ya. Untuk yang tabel, nanti dikerjakan oleh kelompok C. Terus menghitung persamaan garis regresi. Menghitung persamaan regresi. Halo, halo. Untuk tabel kelompok siapa tadi? Kelompok C. Kemudian melengkapi persamaan garis regresi kelompok B. Soal yang kedua nanti yang mengerjakan kelompok A. Paham ya sampai sini ya? Iya. Yang belum selesai silakan dilanjutkan. Ibu beri waktu. Yang pertama. Mau ngaji sekarang apa nanti Bu? Kita sudah selesai. Dia yang melengkapi tabel ada lagi. Yang harus saja Bu. Ya, maju ya, sudah selesai yang melengkapi apa? Ya kalian tulis dulu, maju dulu nanti kita bahas bersama. Gak apa-apa, yang namanya belajar itu jangan tahu yang salah. Ya, yuk maju. Salah gak akan ibu, yang penting kalian itu sudah berani berusaha ya. Jangan takut ini Bu. Iya, jangan takut untuk berusaha. Ya, kita punya bantuin. Iya, maksudnya Tadi dikerjain sendiri apa berdua? kalau Mbak Google Bu. Berdua Bu. Kenapa Mbak Betul? Kenapa kamu usulan Mbak Google? Iya. Tutup aja. Isinya bisa hadiah. Ya. Tapi dia mas. Nggak mau Mas. Tadi kamu nggak ngerjain ya? Kerja kepentingan. Sekarang Bu. Kalau kamu ngerjain, yang lain itu ngerjain. Bu ini Bu. Kamu kenapa? Kamu maju nanti. Ini tuh diskusi kelompok, kerja kelompok. Jadi harus dikerjakan secara kelompok. Jangan itu. Udah nih. Yang penting kelihatan. Oh, kelihatan ya ini. Kelihatan ya dari belakang? Kelihatan ya? Yang jelas, terjelas nggak? Ulang lagi. Yang jelas. Dia nggak mau. Nggak boleh ngejar aja nanti nilainya masuk kamu semua. Ya,
Semangat saja. Yang di belakang perhatikan ya. Kalau masih ikut duduknya nanti ikut pindah. Mau dipindah ke mana mas? Pindah ke set sampai dia. Sebentar lagi udah tidak makan. Dua dulu, makan dua kali. Jawaban benar-benar dulu sama yang dikerjakan sama Mbak Inata. Dikerjain itu di makanan kita sudah ada. Itu aja kan dalam itu. Yang satu bisa menulis, yang satu bisa hitung. Dibagi tugasnya. Sudah? Udah yakin belum? Udah yakin belum sama jawabannya? Kelompoknya gimana tentang kelompoknya? Udah yakin? Yakin. Yang lain ada yang berbeda? Sama ya, jadi angka-angkanya sudah jelas ya, sudah ketemu nilai sigma x y sama sigma x kuadrat. Tinggal memasukkan saja ke dalam persamaannya. Kemudian yang soal kedua, kelompok terakhir rumah. Berdua Gak usah sebelahnya saja. Yang di belakang perhatikan, jangan bicara sendiri. Dicocokkan sama pekerjaannya. Sama atau belum? Yang berbeda siapa? Anak-anak. Sama.
Mbak? Masih mainan HP? Tadi Ibu sudah kasih peringatan apa? Semuanya tolong perhatikan Ibu. Tadi Ibu kasih peringatan apa kalau masih mainan HP? HP-nya tolong serahkan Ibu. Dari sini enggak? Udah, tadi Ibu udah kasih peringatan terakhir. Nanti kamu bisa bilang sama orang tuamu untuk ambil HP-nya di Ibu ya, di depan Ibu ya. Yang lain yang mau ikut-ikutan sama Mbak Dila nggak apa-apa. Nanti HP-nya laku. Ya, kalau perhatikan sekali lagi, kalau kita sudah membuat kesepakatan bersama, kalau kalian melanggar kesepakatan itu berarti kalian harus menerima konsekuensinya. Yang lainnya, yang kita belajar ke materi yang lain sudah sesuai ya jawabannya ya. Jadi sudah bisa semua ya. Kesimpulannya apa? Untuk pelajaran hari ini sebelum Ibu kasih lihat kesimpulannya dari Ibu. Kesimpulannya bagaimana caranya mencari persamaan regresi linear sederhana menggunakan metode apa? Metode terkecil. Caranya bagaimana? Yang pertama buat apa dulu? Tapi kita belajar bantuannya dulu. Mencari variabel X dan variabel Y, kemudian kita cari rata-rata, terus X kali Y, X kuadrat, yang kelompok B mencari apa yang terakhir? Jumlah apa? Ayo. Makanya diperhatikan. Jangan bicara sendiri ya. Mencari sigma XY yaitu jumlah dari XY dan jumlah X kuadrat. Kemudian kita masukkan ke persamaannya. Persamaannya jangan sampai lupa. Yaitu B sama dengan A plus B. Memudahkan kita cari B-nya dulu baru A. Tapi di sini paham ya? Kesimpulannya, mau foto boleh, mau ditulis juga boleh. Boleh tidak bisa. Boleh namanya Ibu Sita. Selanjutnya untuk mengisi refleksi. Refleksinya Ibu kirimkan di grup juga. Yang HP-nya disita, nanti bisa pinjam temennya. Ya setelah ini buat isi refleksi. Yang lainnya silakan di scan sama dibuka ya di grup. Kalian bisa lewat dari situ untuk menulis mengisi refleksi pembelajaran kita hari ini. Oh iya. Yang lainnya juga mengisi. Jangan tengok-tengok ke temennya udah ngisi belum dan sendiri. Kalian harus belajar mandiri ya. Mandiri, mengambil keputusan sendiri, bertanggung jawab dengan apa yang kalian lakukan. Sudah diisi? Sudah ya? Sudah. Oke, Ibu cukupkan untuk pembelajaran